Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Hanumanti Nadamayanti sebagai host di Zoom ini. Dan di sini ada teman saya. Silahkan perkenalkan diri. Saya Nisa Dewi Pitaloka sebagai co-host dan menemani Hanum. Baik, terima kasih untuk Ica. Yang selanjutnya kita kedatangan narasumber. Untuk narasumber, silahkan untuk memperkenalkan diri. Oke, ya perkenalkan nama saya Muhammad Isrofil Amarik. Memanggil saya karena kenal di Pare, Babat ya. Pernah belajar S1 di jurusan Akidah dan Filsafat. Yang pasti itu adalah jurusan yang notabene sebenarnya PTKIN, keagamaan, hanya saja fokusnya selingkungan, jadi environment lingkungan hidupnya itu lebih fokus ke filsafat. Baik, terima kasih Itu untuk cukup. perkenalannya. Sekarang untuk Ica, dipersilakan untuk ngobrol. Pertama-tama terima kasih Kak Babat atas waktunya sudah mau menjadi narasumber untuk kelompok kami. Jadi kami akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sekiranya relevan dengan kasus yang akan kami bawakan sebagai tugas UTS filsafat ini. Pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan dari Kak Babat mengenai masyarakat Indonesia ya, masyarakat khususnya pengguna sosial media itu yang menerima berita dengan kadang sumbernya itu tidak jelas jika dilihat dari perspektif tentang kebenaran dan kepastian filsafat. Jadi kalau membahas tentang media, jadi ada kampanye dari AJI. AJI itu Aliansi Jurnalis Independen. Mereka mengkampanyekan yang namanya dan diistilahkan sebagai misinformation sama disinformation. Nah, itu untuk memilah hoax sebenarnya ya. Pemilihan itu, pengistilahan itu. Misal, di misinformation. Keseluruhan secara general, berarti 99% masyarakat kita Indonesia itu memakai sosial media. Ada kalanya ketika kita menerima informasi, biasanya kasusnya di orang tua. Ini di istilah misinformation. Nah, para orang tua atau mungkin pengguna sosial media tersebut itu mengatakan bahwasanya, oh informasi ini benar. Akhirnya disebarluaskan. Tapi yang jelas, informasi ini sebenarnya salah, tapi dianggap sahih, dianggap benar oleh si pengguna sosial media. Akhirnya disebarluaskan. Kasus ini sering terjadi di orang tua kita, kadangkala seperti itu. Menurut Kak Bapak sendiri, apa sih sebenarnya kepastian dan kebenaran dalam filsafat sendiri? Kita mencoba mereduksi, jadi menyederhanakan. Ya bisa jadi kepastian itu adalah kebenaran. Karena secara spesifik aku sendiri, sepengalamanku, pembahasan mendetail tentang kepastian itu juga apa ya, belum aku temui gitu sih. Belum saya temui. Rata-rata tapi seperti ini sih. Ketika dijawab, itu benar nggak sih? Ya tergantung orangnya. Sering nggak mendengar seperti itu. Dalam filsafat itu dibahas sebagai teori sih. Namanya teori kebenaran. Jadi antara kepastian sama kebenaran itu bisa dikatakan sinonim. Kalau saya pribadi ya, sinonim itu persamaan. Jadi untuk membedah lagi kebenaran dan kepastian. Karena ketika membahas kebenaran, kepastian juga akan ngikut. Gitu sih. Mungkin bisa disimpulkan aja ya Kak ya, bisa disimpulin kalau kebenaran dan kepastian itu seperti sinonim gitu ya, sesuatu yang benar itu sudah pasti dan kepastian itu sudah pasti benar. Jadi mengenai berita hoax, kita sebagai generasi muda juga harus menyaring, dan tadi kata Kak Babat itu yang penting literasi digital gitu ya Kak. Nah, Ya. mungkin itu aja hasil dari wawancara atau sharing kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf Kak Babat bila ada kesalahan kata dan kalimat, terus ada kesalahan teknis juga. Terima kasih waktunya.